Pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 ini akan sama dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019 yang lalu, di mana konversi suara menjadi kursi akan tetap menggunakan teknik Saint-Leg. Perlu diketahui bahwa teknik Saint-Leg ini diperkenalkan pertama kali oleh ahli matematika asal Prancis yakni André Saint-Leg pada tahun 1910. Jadi metode yang digunakan yakni jumlah suara dibagi dengan bilangan ganjil yaitu angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi penggunaan metode Saint-Leg ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 415 ayat 2. Bagaimana cara mengkonversi perolehan suara partai menjadi kursi? Saya sudah menyiapkan tabel untuk menghitung dengan metode Saint-Leg. Jadi ini adalah tabel untuk satu daerah pemilihan dengan asumsi hanya ada 6 kursi dan juga hanya ada 4 parpol yang lolos dari parliamentary threshold. Artinya hanya ada partai B, C, dan D, sementara partai E dan F tidak memenuhi ambang batas 4%. Kemudian, setelah kita menyusun jumlah perolehan suara sah dari suara terbanyak, 30.000 suara dari partai A dan sampai dengan yang paling sedikit yakni, partai E dengan 4.400 suara. Lalu selanjutnya dimasukkan metode Saint-Leg tadi, yakni nilai 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Tapi kita asumsikan sudah cukup sampai angka 7 untuk bilangan pembaginya. Setelah kita pastikan hanya ada 4 partai yang melampaui parliamentary threshold, kemudian nilai suara sah ini, kita bagi secara berturut-turut dengan angka 1, angka 3, angka 5, dan angka 7. Jadi 30.000 untuk partai A dibagi 1, maka hasilnya 30.000. 30.000 dibagi 3, maka hasilnya 10.000. 30.000 dibagi 5, maka hasilnya 6.000. 30.000 dibagi 7, maka hasilnya 4.285. Kemudian lanjut ke partai B. 9.000 dibagi 1, maka hasilnya 9.000. Lalu dibagi 3, hasilnya 3.000. Dibagi 5, hasilnya 1.800. Dibagi 7, hasilnya 1.285. Selanjutnya partai C. 7.500 dibagi 1, hasilnya 7.500. Dibagi 3, hasilnya 2.500. Dibagi 5, hasilnya 1.500. Dan dibagi 7, hasilnya 1.071. Lalu yang terakhir, 4.400 dibagi 1, hasilnya 4.400. Dibagi 3, hasilnya 1.466. Dibagi 5, hasilnya 880. Dan dibagi 7, hasilnya 628. Setelah kita menyelesaikan perhitungan jumlah perolehan kursi dari jumlah suara sah dibagi dengan bilangan ganjil tadi, akhirnya kita telah menemukan angka-angka ini. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan sebagai satu tempat. Mana yang ranking terbanyak sesuai jumlah kursinya. Karena untuk dapil ini memiliki alokasi sebanyak 6 kursi, maka kita mencari 6 terbanyak. Jadi kursi pertama untuk dapil ini tentu dimiliki partai A, yakni hasil suara sebanyak 30.000. Kemudian kursi kedua masih partai A, sebanyak 10.000. Dan kursi ketiga dimiliki partai B, yakni sebanyak 9.000. Kursi keempat dimiliki partai C, 7.500. Lalu kursi kelima kembali dimiliki partai A, yakni 6.000. Dan kursi terakhir atau kursi ke-6 dimiliki oleh partai D, yakni 4.400. Lalu pertanyaan kemudian, siapa saja 6 orang dari masing-masing partai politik yang memperoleh kursi tersebut yang akan mengisi kursi-kursi ini? Jadi, setelah kita mengetahui partai-partai yang mendapatkan kursi dan berapa kursi di dapil tersebut, maka kemudian barulah masuk siapa calon dari partai-partai tersebut yang akan mengisi kursinya. Karena pemilu kita menggunakan sistem proporsional terbuka, yang mana telah tercantum pada pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, maka yang akan dijadikan dasar penilaian adalah suara terbanyak. Jadi, kalau tadi kita dapatkan misalnya partai A mendapatkan 3 kursi, maka kemudian kita akan melihat 3 terbanyak dari perolehan suara para calegnya dari partai tersebut. Kita asumsikan bahwa partai A memiliki 6 orang caleg. Dan caleg nomor urut 4 memiliki suara terbanyak, maka dialah yang mengisi kursi pertamanya. Lalu disusul caleg nomor urut 6 dan terakhir caleg nomor urut 1.
Demikian penjelasan mengenai cara konversi perolehan suara partai menjadi kursi ini. Semoga dapat menambah wawasan pengetahuan kepemiluan kita. Terutama bagi yang memiliki rencana untuk ikut seleksi penyelenggara pemilu atau yang ingin ikut kontestasi pemilihan calon anggota legislatif baik tingkat pusat, tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten kota.